Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, ketemu lagi dengan aku Mego Story. Sebuah cerita horor story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri. Nah, kali ini aku kembali bercerita sebuah kisah nyata yang pernah aku alami sendiri. Seperti biasa ya, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe-nya dan tombol loncengnya biar semua wak bisa melihat video-video terupdate dari Mego Story. Kali ini aku akan kembali bercerita sebuah kejadian yang sangat mengerikan ataupun sangat menyeramkan ya. Dari kejadian ini terjadi sebuah teror yang ada di kampung, ya nggak di kampungku cuma di kampung sebelah ya. Cuma teror ini sangat meresahkan seluruh warga setempat. Dari sebuah insiden, seorang pekerja di kebun kelapa sawit saat sedang mengegrek. Nah, dari insiden inilah terjadi cerita horor ini berlangsung, Tanpa panjang kata, tanpa basa-basi, inilah cerita horor story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri dengan judul Pocong Arwah yang kena setrum listrik saat sedang mengegrek buah kelapa sawit. Inilah ceritanya, Seperti biasa, ya, aku dan ketiga temanku, Judin, Ayer, dan Dedi, ya, saat sedang ataupun sedang jalan-jalan gitu, ya. Biasa kami yang saya ceritakan, biasa dengan sepeda BMX kami sedang menuju suatu tempat yang mungkin yang tak pernah dikunjungi orang. Nah, berhubung kami sudah mulai SMP dan kejadian setelah lama ayahku meninggal setelah ditabrak bus, aku kembali bermain dengan ketiga temanku. Kita bertualang kembali. Nah, di sini waktu itu kami berencana mau melihat pasar malam di sebuah kota namanya Kota Batu. Dari kampungku itu hanya jarak sekitar 1 jam 30 menitan ya. Nah, kami kumpul di rumahku ya, sambil mencuci sepeda kami bercerita ya akan berencana melihat pasar malam tersebut, Karena di kampung kami pasar malam adalah sebuah hiburan rakyat yang sangat disenangi atau digemari oleh warga kampung ini. Maklum ya, karena orang kampung hiburannya hanya pasar malam, terus kibotan, kuda lumping. Nah, itu pun kalau kibotan itu kalau ada orang berhajat, punya hajatan, baru ada kibotan. Sama kuda lumping itu kalau ada yang menanggap ataupun memberi job, ya baru ada tontonan ya. Makanya ketika ada pasar malam, banyak penggemarnya selalu datang, mau dari manapun, walaupun dari sekitar 5 jam perjalanan, 3 jam perjalanan, 2 jam perjalanan, pasti ditempuh untuk melihat pasar malam ini. Begitupun kami udah berencana, aku dan ketiga temanku minta izin sama Bu Rambi kan, bilang lah, kami mau nonton pasar malam nanti malam gitu kan. Mana Mang? Di Kota Batu, nggak jauh gitu kan. Kota Batu dalam tapi ya, perbatasan dari nama daerah Panigoran ke dalam itu, Nah, sebuah perkebunan dari merek PT Smart, Nah, perkampungan yang ke dalam itu. Jadi dibilang lama Bu Rambi, tapi jangan malam-malam pulangnya. Ya, kami pun ngumpul dulu, biasalah. Kan, kami habis maghrib itu makan bersama sama keluargaku. Nah, Ayar Dedi ini nggak pulang, Kalau Judin jangan ditanya karena sehari-hari tinggal di rumahku, kadang pulang ke rumah tuh hanya ganti baju aja karena dekat. Kalau Dedi sama Ayarnya agak lumayan jauh rumahnya. Setelah kami makan, kami pun kita izin berangkat menuju ke lokasi pasar malam dengan bersepeda BMX ya kan, Kami biasa melalui perjalanan dari kebun-kebun rambung atau kebun karet, dari kebun-kebun kelapa sawit. Nah, beberapa blok kami lewati perjalanan sekitar, kalau dari dalam itu hampir 2 jam menuju lokasi. Kami pun dengan senang gembira ya, sambil bercanda, sambil nyebut kebutan atau balap-balapan ya, sambil jumping-jumping di kebun-kebun kelapa sawit itu ya kan. Nah, kami memasuki sebuah kampung yang
sebut aja namanya bisa dusun Panigoran Blok B gitu. Dan kami situ berhenti sebentar di kebun punya PT Smart di Blok 17 untuk istirahat bentar kan Wak, sambil bercengkrama duduk kan. Baru ada salah satu mungkin centeng ataupun kalau bahasa kita ini petugas keamanan dari kebun itu Wak ya, menghampiri kami. Ditanya lah, mana kalian? Mau ke Kota Batu Wak, nonton pasar malam. Jangan nggak sini katanya, bahaya ini. Bahaya kenapa? Udah bahaya dari luar aja sana, keluar gitu. Kami nggak peduli Wak ya kan. Kami bilang iya aja. Gitu security atau keamanan kebun ini berlalu, kami tetap laju melalui kebun kelapa sawit. Cuma kami bertanya ada apa kok nggak boleh. Biasanya kami kalau memasuki kebun kelapa sawit itu nggak pernah ditegur-tegur gini Wak, nggak pernah. Gimana Wak ya, pokoknya selalu boleh atau diizinkan Wak. Tapi ini seperti ada sesuatu yang terjadi di kampung ini Wak gitu Wak. Kami pun nggak kami kan Wak, laju aja orang lihat kami mau nonton pasar malam kan Wak. Setelah sampai di Blok 23 kami masuki perkebunan rambung. Kami bilang gimana, dari jalan besar apa masuk lagi kebun weh? Aku bilang lah sama kawan-kawan, gini aja udah masuk kebun aja biar cepet kok, dari jalan besar ngeri banyak bus-bus kata gitu kan kata kawanku kan. Ya udahlah kami masuki lagi perjalanan dari kebun-kebun rambung atau kebun karet. Santai aja kami Wak kan. Nah, kebetulan pas mau sampai ke Blok 35 terakhir, tiba-tiba sebuah ranting jatuh Wak. Ranting pohon kelapa apa nih Wak? Kebun karet ini, pohon karet ini kerepak. Berhentilah Wak kan, berhentilah kami juga Wak. Kaget aku kok tiba-tiba apa, aku tengok nggak ada angin, nggak ada apa. Biasanya kan kalau ada angin kencang baru dia patah pohon karet ini Wak. Ini nggak patah, nggak ada angin, nggak ada hujan, patah. Menghalangi jalan kami itu Wak, jatuhnya pas di depan sepeda aku. Bilang weh kenapa nih weh, lanjut weh. Lanjut aja lah kata orang itu. Kami ambillah nih patahan pohon tadi Wak, kami singkirin ke samping aja, udah jalan aja kan. Sesampai di lokasi pasar malam pun belum terlalu ramai kan, maklum masih sekitar jam-jam 8, belum ramai kali kan. Kami pun duduk bentar istirahat, melepaskan lelah dan cari minuman dulu Wak. Sampai sudah selesai sekitar 1 jam, jam 9-an mulai kami beraksi di pasar malam. Kami cari tontonan, kami apa, tapi kami nggak pernah mau naik apa teman baling-baling atau kora-kora atau apa, tapi kami mencari biasanya itu Wak, mencari rumah hantu ataupun tong setan. Itulah yang kami tonton memasuki, karena tontonan adrenalinnya yang kuat ya itulah Wak, tong setan sama rumah hantu. Setelah kami masuk rumah hantu dengan hantu-hantu yang ya hantu pura-pura kan gitu Wak ya. Nah, Judin kadang kaget, kadang kami ketawa ya kan, senang lah Wak. Baru kami nengok tong setan dengan menyawer, karena zaman aku dulu itu cawer 1.000 rupiah tuh banyak kali Wak untuk pemain tong setannya itu. Setelah kami turun kami dari tempat tontonan tong setan, kami cari bola itu Wak, lempar bola. Setelah lempar bola, nah saat lempar bola itulah kami mendengar desas-desus atau dari orang cerita kalau pulang. Ini kami mendengar nih Wak, cerita jangan pulang di situ weh, dari desa Blok 17 weh kan. Kenapa kata kawan itu, kami mendengarin aja kan Wak sambil main. Ada pocong katanya. Yang bener katanya itu kan. Baru si air bisik nama aku kan, Cil katanya ada pocong di Blok 17, kan kita lewati tadi Cil. Iya udahlah, paling cuma apanya itu orang itu yang saking takutnya itu bilang gitu, udah main-main kita kan. Kami pun asik bermain, dan saat kami pindah lagi permainan, cerita yang sama orang-orang yang sibuk mendengarkan bahwasanya ada pocong. Nah setelah kami penasaran, kami duduk di warung ya dekat pasar malam itu untuk minum lah ya kan, minum santai dulu.
dan bercerita bercengkrama sama di warung tersebut. Nah, di warung inilah Wak, mereka menceritakan sebuah kejadian tragedi ataupun sebuah horor, yaitu pocong gentayangan di blok 17, 19 sampai ke blok 25 sampai masuk perkampungan Wak. Nah, sampai situ Wak, nama kampungnya Sukorejo, Panigoran Wak ya. Disitulah teror pocong. Kami mendengarkan aja dulu, ya kan, sambil apa. Baru si Dedi lah nanya, "Wah, apa bener Wak?" "Iya, kalian dari anak mana kalian?" "Kami Situalang." "Jangan pulang dari dalam, dari luar aja." "Kenapa Wak?" "Nanti kalian dikerjai pocong, ditakut dipocong di sana," katanya gitu ya kan. Seperti biasa Wak, aku dan ketiga temanku tuh namanya cerita itu malah jadi penasaran gitu. Bener nggak? Ada nggak memang bener gitu Wak. Jadi kami bisik-bisik, "Gimana weh? Kita tengok dulu apa bener nggak?" gitu. Nah, dari sini gue bilang lah, "Kok kenapa ada pocong Wak? Biasanya itu pasti ada orang yang jahil atau orang yang sesuatu yang membuat apa namanya coba-coba," aku bilang gitu. Karena kalau nggak dia nggak mungkin pocong itu gentayangan, gue bilang gitu lah. Baru cerita Wak ini warung ini, bahasanya 3 hari yang lalu terjadi suatu insiden saat pekerja kelapa sawit ini sedang mengegrek, dan pekerja ini masih baru. Nah, baru pindahan dari dia kerja di kebun Pitesmart. Jadi saking egreknya panjang itu kan, dia nggak tahu ada listrik. Nah, ada kabel listrik di egreknya, egrek saking panjangnya nggak kuat menahan besi egrek tadi. Besi egrek itu langsung menyentuh kabel listrik dan dia kesetrum dengan tegangan tinggi Wak. Nah, segitulah Wak, tewas seketika. Nah, tapi Wak, teman-temannya belum tahu kejadiannya itu setelah sore hari saat teman-temannya mau pulang atau udah usai kerja, barulah mereka mencari korban ini Wak. Ternyata udah tergeletak, udah gosong badannya kata mereka gitu Wak ya kan. Inilah insidennya 3 hari yang lalu. Padahal dia ini masih baru, udah dikasih tahu kalau ada kabel listrik tuh hati-hati. Tapi ya namanya insiden kan. Ya hari naas tidak ada di kalender kan Wak. Situ kami ngerti Wak kejadiannya. Ternyata ada baru 3 hari yang lalu ada yang meninggal di kebun itu gitu. Jadi kita nggak tahu cara menguburkannya gimana. Udah kami diam aja. Pokoknya kami dilarang, sama pemilik warung pun bilang, "Jangan lewat dari dalam kalian ya, masih anak-anak nanti bahaya," katanya. "Ketemu pocong kalian, nah nggak ada yang nolong karena sepi situ," katanya. Kami nggak peduli Wak, bisik-bisik, "Udahlah, gimana Cil, masih jam berapa ini?" Tengok jam di warung masih jam 12 lewat Wak. Bilang, "Gimana, pulang kita? Udah mau apa nih, pasar malam pun udah mulai tutup. Udah yuk pulang." Kami pun beranjak pulang. Nah, saat kami mau mendayung, "Jangan dari sana," katanya. "Enggak Wak, kami mau lihat pasar malam dulu." Padahal udah mau tutup ini. Cuma alasan kami supaya kami bisa lewat dari yang kami lewati tadi. Nah, sambil bersepeda kami bertanya-tanya, apa betul ya kalau ada kita ini yuk kita kerjai, itulah bahasa kami. Kami pun mempersiapi mencari biji-biji apa Wak? Biji rampung itu, biji karet yang besar, itulah senjata kami itu sama ketapel. Ketapel itu selalu taruh kalung di kami, kalung gini. Jadi kami penasaran Wak, apa benar memang ya ada pocong yang sedang gentayangan, karena pocong ini katanya dari arwah korban kesetrum listrik. Kami tuju ya kan, sampai masuk itulah terakhir yang kami lihat di kebun karet tadi. "Mana ya? Tadi blok 17. Oh sana Cil," kata si ayah. Oke. Kami masuk kan Wak. Kami nggak peduli, nggak ada rasa takutnya lagi kami. Itu kami masuk ke blok 25. Nah, itu Wak, daun-daun kelapa sawit yang di pinggir itu kok goyang-goyang gitu kan. Berhentilah kami, ya kan, berempat. Ya Wak, bayangin aja Wak ya, namanya kebun kelapa sawit ini nggak ada listrik, nggak ada penerangan, nggak ada lampu. Jadi ya hanya ketajaman mata aja lah Wak, melihat sekeliling. Ini tengok,
daunnya goyang-goyang weh. Paling nanti ada monyet di situ. Ayo lanjut. Lanjut lagi, ambil pelan-pelan weh, santai ya. Biasa Wak, kami berempat itu kalau pulang tuh kalau nggak malam kadang subuh itu ya nggak enak rasanya kalau nggak keliling. Udah sampai kami ke tengah nih Wak, di tengah di blok 25 Wak. Kecium aroma bau seperti bau mana kulit dibakar Wak. Kami berhenti weh, kayak ada orang bakar kulit nih weh. Iya weh, mana nih ya? Apa ada orang maling lembu? Kami bilang gitu lah. Nggak mungkin kok maling lembu dibakar gini. Nah, kami berhenti kan Wak, tengok kanan kiri Wak kan. Nah waktu itu Pak Ahyar kan paling belakang dia Wak. Nah saat dia weh aku kencing dulu weh katanya. Ya kami bilang kami tungguilah ya kan. Nah saat si air kencing inilah sedang asik buang air kecil ini, ya kan ditengoknya di depan seberangnya di paretan itu Wak. Nah ada sesuatu bayangan putih seperti kata air ini, kayak ngelongok gini ya. Nah ngelongok gini dia Wak. Nah kan tengoklah sama ayah kan, santai tapi dia kencing aja nggak peduli kan Wak. Tengok lagi, lama-lama keluar seluruh tubuh Wak, baru bilang weh itu pocong weh gitu, lari kaget sampai nggak sadar dia belum selesai buang air kecil, ditutup aja apanya kan celananya. Weh itu weh pocong weh gitu, mana gitu. Kami tengok Wak, sedang santai dia Wak, berdiri di samping sawit itu Wak. Nah dia pikir kami takut Wak, ya kan. Weh siap-siap, kami pun menyeberangi paretan ini tadi. Kami taruh sepeda, kami mencoba mendekati. Ternyata memang benar pocong berada di situ sedang gini-gini. Saat kami jarak sekitar ada 20 meteran kan, kecium aroma bau gosong ini ataupun kulit terbakar ini semakin menyengat hidung kami Wak. Oh berarti ini weh gitu kan. Diam dulu gitu kan. Kami kan nggak ada senter Wak, nggak ada apa, cuma karena kain putihnya aja yang nampak gitu Wak, bentuknya udah samping pohon kelapa sawit itu lagi goyang-goyang gini Wak. Dia pikir kami takut Wak, kan. Dari mana datang siapa Dedi nggak tanpa aba-aba tanpa babi ibu di kota apa Wak kan. Yang namanya setan ya Wak, nggak kena ya kan Wak, hilang. Gimana weh hilang dia gitu kan. Udahlah kami coba cari kita kelilingin ini. Kami kelilingin lah Wak blok 25 ini, nggak ketemu juga. Weh kita pulang aja. Nah apanya ini juga ganggu orang lewat aja gitu. Kami pun lewat sampai kami ke blok 19 Wak, ya kan. Nah saat itu aku gantian kebelet Wak, sesak pipis atau buang air kecil atau kencing Wak ya. Nah, weh tunggu ya aku kencing dulu. Kawanku 3 itu nungguin aku kan. Dah lanjut, udah selesai gitu. Kami mau mendayung berapa dayungan ya, dibuk tiba-tiba Wak, jatuh seonggok atau sesosok pocong tadi nih Wak di depan kami Wak. Kaget kami Wak, sampai kami bertabrakan karena aku ngeri mendadak, ditabrak sama Dedi dari belakang, ditabrak lagi sama Judin, ditabrak lagi sama ayam, bertabrakan kami Wak. Gini kami bertabrakan, saking kagetnya kami. Pocong tadi itu udah ada di depan kami menghalangi. Udahlah Judin yang jiwa takutnya masih ada, lari dia ke belakang. Dia kejar sama ayah ya kan. Den tunggu. Dia aku lah tinggal tengok gini Wak. Dia mulai ku tarik bajunya. Jangan kau tinggalkan aku bilang gitu. Jangan kau tinggal aku asli deh gitu ngomong. Jelas Wak, aku kulihat jelas gosong hitam mukanya Wak. Dan waktu tergeletak tadi tuh Wak, keluar asap Wak,
seperti kayak ada asap dari kayak habis terbakar gitu. Udah sambil megang baju Dedi sambil ku tengok ya kan. Ku lepas Dedi lari. Aku ku tengok aja wak ya kan. Nah, kali mau ku deketi dia bangkit terus lompat-lompat ke dalam sawitan tadi wak. Lompat dia tengok gini kan wak. Nah, di sini aku penasaran kan. Kenapa dia masuk ke dalam situ gitu. Lalu aku kejar kawan-kawan, weh, udah hilang, udah pergi. Balik lagi, Judin dah ngos-ngosan kau, kepala Judin kau, apa udah lari kau, payah kau Din, gue bilang kan. Yang gitu Cil, tengoklah mukanya tadi, bawa gosong, udah ayo dah. Mana dia ke dalam? Baru kami duduk bentar kan, ku bilang, seperti kayak biasa weh, kalau biasanya pocong menampakkan diri ataupun dia hanya menakuti, kayak ada sesuatu nih, weh, katanya. Kita ikut aja yuk. Mana? Jangan Cil. Kita pulang tidak apa ini? Enggak, aku bilang. Kami pun mencoba mencari lokasi tempat dia tadi lompat menghilang di kebun di blok 18 tadi. Nah, setelah itu kami pun carilah kan. Biasanya itu gitu, kan. Ada sesuatu yang mungkin dia ingin tunjukkan. Gitu, makanya dia gentayangan. Pas pula di tengah cium lagi aroma yang sangat menyengat wak, aroma gosong tadi. Bilang, nah ini dia weh, pokoknya di sini weh. Mana weh? Mana Cil, belum adanya ini dah gitu kan. Nah, tengok kan, lupa tiba-tiba ada muncul di atas wak. Kami tahu ini, itu Cil. Lari, jangan lari weh, jangan lari, aku bilang kan. Tinggallah Judin lari, Dedi lari, ku tarik air kan tangannya. Jangan lari kau, jangan tinggal aku, nanti aku apa nih. Cil, enggak, jangan lari, aku bilang gitu. Udah tinggal aku sama air wak yang di bawah pohon setting pocong betengger tadi tuh wak. Kami tengok aja lah, lama-lama dia turun wak. Turun. Ya kan, jarak aku sama dia itu 10 meter. Dia diem goyang-goyang gini aja kayak apa gini ya. Air dah gemeter ya. Ku pegang tangannya, ketahuan gemeter dah air ini. Ajil bisik-bisik dah. Tenang aku bilang. Sampai cakap terkencing air terakhir di celana. Saking lihat wajah wujud asli pocong tadi ini. Karena pas di depan kami wak, dia berdiri setelah turun dari kelapa sawit tadi. Lama kami tengokin gitu kan, sampai air terkencing, baru dia ngilang. Udah ngilang baru ku keplak kepala air tuh sadar deh gitu. Apa sih? Udah nggak ada, aku bilang. Mana dia? Ya gila kau ngompol kau ya di celana ya, aku bilang. Kau pula kota aku, takut aku katanya gitu. Ngeri mukanya sampai berasap gitu. Mukanya itu hitam tapi kayak ada keluar asap-asapnya gitu. Aku bilang sama air, ini pasti apa itu? Janganlah Cil, jangan. Aku seret air tangan di air kan. Nah, di lokasi dia berdiri terakhir tadi tua, ternyata ada namanya kayak kulit gitu wak. Nah, kulit tangannya nampak bekas kulit kayak kulit dibakar gosong di situ wak, masih terongol di situ. Nah, di sini aku bilang wak, ini berarti dia dia nih kulit dia nih gitu. Kami ambil lah wak ya kan, aku ambil pakai tanah itu segini, taruh tangan. Aku bilang nih, mana nih nggak ada plastik, bajuku kubuka untuk bungkus. Ayo kita kasih tahu keluarganya, aku bilang gitulah. Jangan Cil, kau gila kau nanti udahlah kalau nggak kita bawa pulang. Bilang gitu mah. Itulah aku bilang, jangan gila kau, makin bawa pulang hancur kampung kita nanti. Gitu. Di mana ini kulitnya ini. Nah, aku pegang aku bungkus pakai baju gue kan, tinggal singletan aku malam-malam jam 2 malam di singletan. Udah Dedi sama Judin udah di simpang sana wak, nunggu kami. Mana weh? Udah hilang, tapi aku dapat ini weh. Nah, kulitnya nih kurasa terbakar. Lupa orang ini ngambilnya. Gitu. Mana Dad? Ya
kita apa aja, kita balikin ke keluarganya aja, kita kasih tahu, kata si Dedi. Jadi si Dedi sama aku Wak seperti pikiran Wak, ya kan. Nah, kalau Ayar Majudin ini udah ketakutan, udah yuk balik yuk, kita cari rumahnya siapa, di mana nih. Itu nah kami cari lah Wak. Kembali kami ke kampung tadi Wak. Kami tanya di warung tadi, kenapa kalian nggak pulang-pulang, masih di sini? Itu sampai di sini. Ini Wak, rumah yang meninggal kesetrum listrik itu mana Wak? Kami bilang, kenapa? Nah Wak, mana Wak? Oh sana. Tanya. Lewat kalian apa ini nanti ini ya? Satu blok nanti kalian ke kanan. Nah, Wak ada apa? Baru aku bilang ini Wak, kami dapat kulit terbakar ini di sana. Jangan buat sini, ketakutan Wak, sampai kami dimarahi Wak. Ini lah bahaya kali kalian ini, gitu. Udahlah, kami dikasih tahu lokasi tadi. Kami menuju rumah dari yang korban ataupun arwah gentayangan yang menjadi pocong akibat kesetrum listrik tadi Wak. Sampai di rumahnya lah Wak, kan, Assalamualaikum, kami bilang kan. Bayangin aja Wak, bertamu di jam 3 pagi. Udah hitung pagi lah ya, dini hari ya. Kami kedok-kedok pintu sampai keluar, sampai tutup mata apanya, rasa keluarganya lah gitu ya. Ada apa kok pagi-pagi kalian kemari, anak mana kalian? Kami anak Situalong Wak. Kami gini Wak, ini bener Wak, ini Wak yang dulu kemarin seminggu yang lalu katanya meninggal kesetrum di kebun sana. Ya kenapa? Masuk. Kami suruh masuk, dibilang tutup. Nah, aku bilang lah, aku ini Wak, jumpa ini Wak. Nah, aku bilang, apa ini? Ini kulit terbakar Wak. Nah, aku bilang, loh kenapa Wak pulang? Ya enggak, mungkin ini Wak punya korban tadi, makanya dia jadi pocong. Baru dibangunin, semua satu keluarga itu jadi bangun di rumah itu Wak. Sementara orang tuanya itu baru bilang, oh iya berarti waktu kita mandikan kan kemarin itu kulitnya kan ada yang nggak sempurna katanya gitu, ataupun ada yang ketinggalan tapi tetap dibungkus aja sama orangnya itu, males nyarinya gitu. Baru itulah Wak kan, kasih ditengok sama apanya kan, ditaruh di kain putih, dicuci, kemudian oh betul ini gimana nih, jadi kubur lagi Wak. Kalau enggak ya Pak ya besok Wak kubur lagi, kalau enggak ada gentayangan lagi. Aku bilang, kalian anak mana? Masih Situalong Wak. Kok berani kali ya? Mana Wak, udah biasa kan. Aku bilang gini, tadi kami ketemu Wak di sana di blok 25 sampai ke 18 Wak. Iya ada sering di situ, banyak orang kadang sore pun kadang ikuti orang. Nah aku bilang lah, biasanya kalau kayak gitu Wak, dia tuh mencari sesuatu yang belum sempurna di tubuh dia, ataupun sesuatu yang waktu dimakamkan belum seutuhnya, bilang gitu, belum selajim-lajimnya. Lu kok tahu katanya gitu. Wah, guru ngajiku ngomong, aku bilang gitu lah. Mak apa di sini Wak? Ya di sini tiap malam ini, habis maghrib, habis isya udah, kadang lompat-lompat, kadang ngetok-ngetok pintu. Nah sebenarnya itu Wak, aku bilang. Baru dia itulah bilang, buang ke Wak, besok pagi dikubur. Nah, kami pun mau pamit pulang nggak diboleh, pagi aja pulang, udah malam apa gini kan, udah. Bilang kami nggak bilang orang tua kami pula nih Wak. Terakhir kami nginaplah di rumah dari korban tersengat listrik tadi. Lalu keesokan hari pagi harinya mereka berkumpul kembali, terus memanggil apa tukang kubur ataupun tukang gali kubur ke rumah, atau sama kalau kami bilang kan kepling ya, kepala lingkungan gitu ya, untuk membicarakan ini. Ternyata benar waktu kejadian itu ada kulitnya yang terkelupas, tapi karena warga udah melihat kondisinya sangat nggak memungkinkan lagi, makanya diangkat langsung dibawa ke rumah, langsung dimakamkan gitu. Nah, jadi kulit yang tertinggal tadi ini nggak dibawa, makanya dia gentayangan. Nah setelah apa itu baru digali lagi kuburnya. Nih digali lagi, diletakkanlah kulit ini di apa tadi yang terpisah dari tubuhnya yang hitam gosong tadi, baru
kembali semula lagi Wak, dimandikan, disolatkan kembali, baru dimakamkan kembali. Nah setelah itu Wak, kami kan ikut juga menguburkannya, apa tadi Wak kan. Setelah itu kami diajak makan sama keluarganya, terus kami pun sekitar jam 10 pagi pamit pulang. Sampai di rumah kami ya jelas Wak dimarahi lah Wak sama Bu Rambi gitu. Assalamualaikum, salam, masuk man gitu lah kan. Biasa Wak, Bu Rambi itu orangnya tuh enggak, marahnya tuh enggak apa, tapi tenang dulu dia. Setelah kami ganti baju kami apa, dan aku pun bajuku hanya singletan kan, kami mandi, siap itu diajak sarapan. Aku bilang kami udah sarapan Wak, sana Wak, Kota Batu. Wih, di rumah mana? Baru ditanya, kenapa kalian pulangnya jam 10 ini? Dari jam sore kalian berangkat. Judin lah Wak ya kan, disogok makanan, cerita gini Wak, kami pulang nonton pasar malam Wak, lewat blok lah 25 sampai 18 Wak, dikejar-kejar kuntilanak, digangguin pocong kan, saking salah apanya dia ngomong. Yang bener kau, kata Kak Fitri. Pocong Kak, pocong katanya gitu. Sampai ayah ngetek terkencing-kencing ayah. Terus kami dihadang pocong, tidur di jalan pocongnya. Baru aku tanya sama Wak, apa Bu Rambi, mana Mang, bener Mang? Iya Wak, tapi udah apa Wak, udah nggak apa-apa. Kata orang itu, ini rupanya dia kesetrum listrik Wak waktu ngegrek. Nah egreknya nyantol di kabel listrik, meninggal, nggak ada yang tahu sampai sore. Nah, waktu diangkat mayatnya ini Wak, bilang lah kulitnya itu ada yang tertinggal di situ Wak, nggak ketahuan warga. Nah sama pihak polisian sama keluarga semua tuh nggak tahu ada kulit tertinggal, dikuburkan gitu aja Wak. Nah jadi dia gentayangan minta tolong temukan kulit tadi. Ya kami lawak lewat situ dihantui gitu. Dan warga-warga pun sebenarnya dihantui, makanya habis maghrib nggak ada yang berani keluar situ Wak. Jadi ya kami kasih Wak kulit itu jumpai, baru dikubur lagi gitu. Ya mudah-mudahan aja lah nggak ada lagi teror pocongnya, aku bilang gitu. Ini Wak teror pocong beneran, bukan pocong-pocong yang sering sekarang mulai viral itu ya, pocong jadian merampok, mencuri apa. Bukan Wak, ini pocong beneran yang dari arwah yang kesetrum listrik. Kebetulan ya, karena warga pun nggak paham, sekelupek kulitnya ini kan tebak terkelupek, tergeletak di tanah tanpa diketahui warga. Nah tidak dikubur, nggak disempurnakan gitu Wak. Jadi dia arwahnya gentayangan. Seperti biasa Wak, namanya kita manusia sudah meninggal, arwah kita dipinjam oleh para jin dan setan. Nah kita dimasuki dan menyerupai lah yang namanya pocong, ada yang kuntilanak, ada yang genderuwo, nah gitulah Wak. Makanya dia itu mau mencari sisa kulit tadi. Ya setelah itu Wak ya, kampung itu pun aman lagi Wak ya, aman malam pun ya, masih mulai ada apa kegiatan malam, ada orang pulang malam, ada yang berjual malam, karena nggak ada lagi teror pocong dari arwah kesetrum listrik tadi. Nah sebenarnya bukannya aku di sini sok jago, sok hebat, sok pemberani Wak ya, karena dari cerita, dari awalku cerita horror storyku Wak, kisah nyataku dari kecil, aku udah terbiasa gitu Wak. Bukannya terus sombong, bukan terus angku, terus sok paten gitu Wak, bukan. Karena inilah yang aku alami sendiri, aku ceritakan supaya Wak sana itu tahu gitu Wak, dan bisa mendengarkan ceritaku dan menjadi pelajaran bagi Wak. Dan kalau kita ketemu hantu itu jangan langsung takut dulu. Karena apa? Energi kita sama energi dia itu lebih tinggi, energi kita daripada energi dia. Nah, derajat kita lebih tinggi daripada derajat dia, jadi kita jangan takut. Oke lah, sampai di sini dulu cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri. Dan sampai ketemu lagi di cerita horror story selanjutnya, masih
cerita kisah nyata yang aku alami sendiri lah ya. Ini bukan cerita fiktif, bukan cerita dari narasi Google, bukan lihat dari apa. Jadi ini asli dari yang ku alami dari kecil hingga aku besar. Karena maklumlah, kampungku itu kampung di hutan, gunung, dan kebun kelapa sawit dan kebun karet. Jadi kalau wah percaya nggak percaya ya silakan, itu hak wah ya. Kalau percaya alhamdulillah, nggak silakan. Oke, silakan komen. Sampai ketemu di cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami selanjutnya, masih bersama Agung Mego Story. Salam. Inti dari cerita inilah ya. Sesungguhnya kita itu jangan pernah takut kalau ketemu dengan seperti ya pocong, kuntilanak ataupun semacamnya. Apalagi kayak pocong dan kuntilanak. Karena ketika arwah-arwah gentayangan ini sedang menakuti atau menampakkan diri, sebenarnya dia itu ada yang ingin minta tolong, ada sesuatu yang belum sempurna ketika dia mati gitu. Nah, ada juga yang ingin minta tolong, memberitahu apa yang sedang terjadi, atau ada yang belum kita ketahui, ada yang sesuatu yang disembunyikan gitu. Jadi jangan pernah takut, karena jujur lah ya kan, ketika kita mati itu biasanya arwah kita dimasuki oleh jin ifrit atau setan. Nah, disitulah dia menyerupai seperti pocong, kuntilanak, dan kadang menyerupai dari orang-orang yang sudah meninggal, seperti kayak hantu-hantu itu. Jadi kita harus percaya dengan kita sendiri. Ketika kita pocong itu selalu gentayangan atau sedang menteror, atau kuntilanak sedang gentayangan ya, itu memang sebenarnya bukanlah dari apa, karena mereka adalah sebangsa jin, sudah sebangsa jin, sudah sebangsa setan gitu. Ada tempat-tempat atau dunia-dunia yang sudah tidak sama dengan kita lagi. Jiwa yang pernah takut kalau ketemu dengan pocong, kuntilanak, dan gundurwo. Tapi kita tetap waspada, jangan pernah kita meremehkan, karena jin ini lebih kuat sebenarnya. Wah, ada jin ini sangat kuat, bisa melawan para manusia. Oke, jadi kita tetap iman kita jaga, kuatkan iman, percaya sama Tuhan, percaya sama Allah SWT, supaya kita selamat ketika ketemu dengan mereka. Oke, sampai ketemu di cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri. Oke.